Hai, Halo. di kesempatan kali ini aku mau nanya nih ya tentang pertanyaan terkait komunikasi antar personal. Sebelumnya boleh nggak nih kenalin dulu diri kamu? Boleh. Jadi perkenalkan ya, pertama nama aku Puput Karlina, nomor NIM aku 20821159, aku dari Ilmu Komunikasi 1. Kita mulai aja ya pertanyaannya. Boleh. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri dan berikan contohnya dalam kehidupan Anda sendiri. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi konsep diri itu sebenarnya ada banyak banget, tapi kayaknya aku cuma mau jelasin beberapa doang. Yang pertama itu ada dari orang sekitar, ada tuntutan orang tua, keadaan fisik, terus juga keberhasilan, kegagalan, itu mempengaruhi konsep di dalam diri kita. Nah, contohnya yang ada di kehidupan aku, mungkin aku rasa konsep diri aku itu faktornya dari tuntutan orang tua, yang pertama itu, dan juga dari orang sekitar. Nah, di orang sekitar di dekat aku itu kan ada adik-adik aku, ada orang tua aku. Nah, aku itu anak pertama. Nah, jadi tentunya ada tuntutan sebagai anak pertama itu harus mandiri, harus lebih dewasa, harus jadi contoh bagi adik-adiknya. Jadi itu yang membentuk konsep diri aku. Langsung aja ya ke pertanyaan kedua. Jelaskan apa saja yang menjadi faktor penyebab kegagalan dalam hubungan antar pribadi atau tahap pemutusan hubungan. Berikan contoh di sekitar Anda. Dalam hubungan interpersonal, dalam tahap pemutusan hubungan itu ada 5. Yang pertama kompetisi, terus yang kedua ada dominasi, yang ketiga kegagalan, yang keempat provokasi, dan yang kelima perbedaan nilai. Nah, itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam tahap pemutusan hubungan. Nah, terus apa sih contoh di kehidupan sehari-hari aku? Jadi contoh di kehidupan sehari-hari aku ada contohnya cerita waktu sama mantan aku. Nah, aku waktu itu pacaran nih, terus ikutan bisnis bareng sama dia, sama pacar aku. Nah, bisnisnya bisnis MLM yang tentunya kita di situ malah terjadi kompetisi di dalam hubungan kita. Jadi kita malah cepet-cepet yang dapet orderan banyak, karena emang kayak gitu sistemnya, yang paling banyak dapat orderan nanti dia yang naik, ada tingkatan-tingkatan gitu. Nah, jadi hubungan kita itu malah jadi nggak sehat. Dari saat itu kita malah kompetisi, malah saling iri, malah saling pokoknya berkompetisi aja gitu, jadi nggak saling support malah. Nah, jadi itu contoh di kehidupan aku yang mungkin nyambung sama faktor pemutusan hubungan ini. Jadi kita saat itu juga memutuskan hubungan karena adanya kompetisi di dalam hubungan kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana pemahaman Anda mengenai analogi kulit bawang dalam teori penetrasi sosial? Berikan contoh dalam kehidupan sekitar Anda. Jadi analogi kulit bawang ini sebenarnya dikonseptualisasikan untuk memahami kedekatan antara hubungan dua orang. Nah, terus bawang ini kan memiliki dua sisi. Kalau misalnya bawang dipotong, ada keluasannya dan ada juga kedalamannya yang lapisan-lapisannya itu. Nah, dari maksudnya itu keluasannya itu adalah banyaknya topik yang dibicarakan, kedalamannya itu adalah keintiman dari topik yang dibicarakan. Nah, kita sebagai pribadi, sebagai manusia pasti punya kepribadian dan sifat atau apapun itu yang ditampilkan untuk umum, dan juga ada yang umum tuh nggak tahu. Yang paling mudah dipahami contohnya dari diri saya sendiri. Nih, citra diri aku itu adalah aku itu seorang wanita berhijab. Mungkin orang lain tahu kalau aku ya berarti menaati perintah Allah gitu ya. Nah, terus usia aku masih 19 tahun dan aku kuliah di International Women University. Nah, mungkin itu yang diketahui banyak orang, tapi nggak semua orang tahu kalau misalnya aku itu suka ngedance di TikTok, suka joget-joget di TikTok. Nggak semua orang tahu kayak gitu. Terus mungkin banyak orang bisa tahu kalau aku itu lulusan SMK 4 Padalarang, tapi cuman sahabat aku, cuman pacar aku yang tahu kalau aku itu orangnya sebenarnya manja banget, orangnya tuh freak banget. Cuman mereka aja yang tahu, kalau orang lain itu nggak tahu. Tapi sahabat sama pacar aku juga nggak tahu alasan kenapa aku manja, alasan kenapa aku freak. Dan itu aku punya alasan tersendiri kenapa aku manja sih. Karena aku di rumah tuh udah kayak berusaha mandiri gitu. Jadi kalau sama mereka pengen manja aja. Nah, jadi kesimpulannya balik lagi ke analogi kulit bawang. Jadi bawang itu kan tersusun atas banyak lapisan, banyak banget lapisan. Kita kalau misalnya mau tahu inti dari bawang tersebut, kita harus buka lapisan-lapisan dari yang paling luar. Sama seperti hubungan kita sama orang lain. Kalau kita mau mengenal orang itu, kita harus
dekat dengan dia dari secara umum dulu, secara formal dulu. Lama-kelamaan kita lebih intim, kita lebih ngomongin mungkin privasi, kita lebih tahu tentang dia, kayak gitu. Oke, bagaimana tanggapan terkait dramaturgi yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari dan media sosial? Jadi teori dramaturgi ini adalah teori yang menyatakan hubungan interaksi yang dimaknai dengan panggung sandiwara. Kan panggung sandiwara itu ada panggung depan dan ada juga panggung belakang. Di panggung ini, individu membangun dan menunjukkan sosok ideal dia dari identitas dia yang akan ditonjolkan dalam interaksi dengan orang lain. Nah, terus sedangkan wilayah belakang itu adalah ya kayak ibaratnya panggung sandiwara. Di belakang itu kan yang orang gak ketahui saat dia lagi siap-siap mau tampil, saat dia lagi make up atau apapun yang gak diketahui sama orang. Dalam teori ini menggambarkan bahwa manusia itu tidak tampil apa adanya. Jadi dia selalu ingin menampilkan yang terbaik dan citranya baik di dalam keadaan sosial, di dalam lingkungan sosial, di dalam hubungan interaksi. Dia membangun citra dan tidak menampilkan yang apa adanya. Terkait dengan dramaturgi di kehidupan aku, itu contohnya ada di dalam keluarga. Aku kan cucu pertama dan juga anak pertama, dan tentunya aku punya adik-adik, punya ibu yang mereka itu banyak kegiatan ya, dan perlu motor di sini tuh. Jadi aku suka disuruh-suruh apapun itu ya, bebersih dan lain-lain gitu ya. Nah, aku selalu menampilkan diri aku yang selalu siap, oke, aku akan nolong gitu atau membantu mereka, selalu siap. Nah, sebenarnya di panggung belakang atau saat aku lagi nggak di rumah atau saat lagi sendirian di kamar, kadang aku ngerasa capek ya disuruh-suruh mulu. Jadi aku nggak nampilin itu ke mereka. Nah, itu contoh dramaturgi di kehidupan aku. Nah, terus kalau misalnya di media sosial, contoh dramaturgi mungkin ada pada berita yang baru-baru ini nih, Natali istrinya Sule. Nah, kita itu nggak pernah lihat ya sebenarnya ada masalah apa sih Natali sampai nyerahin Sule, ngegugat cerai Sule. Kita nggak tahu karena di sosial medianya, di YouTube-nya dia kayak ya udah berkarir aja seperti biasa, kayak nggak ada masalah loh dari sosial medianya, karena dia menunjukkan citra di depan yang baik. Ternyata sampai menggugat cerai berarti di panggung belakang dia banyak masalah sama Kang Sule-nya. Jadi seperti itu contoh dramaturgi di kehidupan media sosial. Oke, kita lanjut ya. Jelaskan mengenai pemahaman Anda terkait komunikasi antar pribadi yang telah didiskusikan di kelas. Oke. Komunikasi antar personal menurut aku itu adalah matkul yang paling healing, karena pembahasannya itu nggak terlalu berat kalau menurut aku, kayak tentang hubungan antar pribadi, hubungan sama temen, hubungan sama sesama, yang sebenarnya itu di kehidupan kita tuh sering banget terjadi dan ternyata ada teorinya di dalam pelajaran komunikasi antar personal ini. Terus KP juga adalah mata kuliah yang banyak mempelajari teori-teori tentang interaksi sosial, yang tentunya menurut aku seru banget buat ditelaah, karena sebenarnya itu benar-benar ada di lingkungan kita kejadian-kejadiannya. Terus dengan KAP juga kita jadi banyak mempelajari dan secara tanpa sadar gitu ya, ketika kita berhubungan dengan orang, kita itu mengait-ngaitkan dengan komunikasi antar personal ini. Jadi kayak gitu komunikasi antar personal yang aku pahami selama belajar di kelas. Pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Proyeksikan posisi diri Anda dalam 5-10 tahun ke depan. Oke. Kalau aku memproyeksikan diri aku 5-10 tahun ke depan dalam hubungan interaksi, tentunya aku sudah ingin, aku tuh udah matang gitu ya dalam mempelajari karakter-karakter orang, mempelajari ini tuh sebenarnya semuanya kayak gimana sih, dan udah bisa membenahi diri kalau aku dalam hubungan sama keluarga, sama pasangan, sama teman, sama sahabat itu harus kayak gimana. Jadi jangan sampai aku itu penyebab dari masalah komunikasi, gak mau. Jadi pokoknya dari 5-10 tahun ke depan aku ingin aku udah matang dalam berinteraksi. Mungkin segitu aja jawaban-jawaban dari aku. Kalau ada salah mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.